Hai Sobat Akademi, jumpa lagi dengan Jun Channel. What's up? Pada video tutorial ke-8 kali ini, topik yang akan dibahas adalah penggunaan rumus. Yang pertama adalah rumus count, kedua rumus konta, ketiga adalah rumus string, keempat adalah rumus substitute, kelima adalah rumus concatenate, keenam adalah rumus match, ketujuh adalah rumus contif, dan yang terakhir adalah rumus contifs. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara mengaplikasikan rumus-rumus tersebut agar lebih mudah dimengerti dan dipahami. Simak video ini dan jangan lupa dukungannya like, comment, dan subscribe. Pada video tutorial ke-8 kali ini, topik yang akan dibahas adalah penggunaan rumus. Pertama adalah count. Count adalah rumus menghitung data ring dari setiap data cell yang berisi angka atau bilangan. Kedua, konta. Rumus menghitung data ring dari setiap data cell yang berisi baik itu huruf, angka, atau bilangan, atau sel yang mempunyai isi data. Ketiga, trim. Rumus menghapus spasi yang berlebihan antara suatu kata dengan kata lainnya dalam suatu sel. Keempat, substitute. Rumus menggantikan suatu huruf atau kata ataupun data sel dengan suatu huruf atau kata ataupun angka bilangan yang diinginkan. Kelima adalah concatenate. Rumus menggabungkan data atau isi sel dari beberapa sel. Keenam, match. Rumus menentukan posisi dari suatu data berdasarkan urutan baris. Ketujuh, contif. Rumus menghitung data ring dari setiap sel yang berisi angka atau bilangan dengan memakai fungsi logika satu kriteria. Kedelapan, contifs. Rumus menghitung data ring dari setiap sel yang berisi angka atau bilangan dengan memakai fungsi logika lebih dari satu kriteria. Langsung saja, berdasarkan laporan hasil timbang tanggal 7 Juli tahun 2002, terdapat rekapan data per supplier sebagai berikut. Seperti yang data yang sudah saya blok ini merupakan data rekapan dari lembar kerja T1. Di sini saya akan melihat berapa banyak angka atau huruf dari sel M5 sampai dengan S11. Maka saya akan ketikkan rumus sama dengan count, buka kurung. Ya, kita dapat melihat count, buka kurung, value 1, value 2, dan seterusnya. Maka kita blok data dari sel M5 sampai dengan S11, lalu tutup kurung, enter. Jumlah bilangan atau angka yang terdapat pada sel M5 sampai dengan S11 adalah 42. Data pada N5 sampai dengan N11 bukan merupakan bilangan atau angka, jadi tidak dapat dihitung sebagai angka atau bilangan. Jadi fungsi rumus count di sini adalah hanya menghitung banyaknya data dari setiap sel yang berisi angka atau bilangan. Namun apabila kita mengetikkan rumus konta sama dengan konta, buka kurung, sama seperti count tadi, value 1, value 2, dan seterusnya. Kita blok data dari sel M5 sampai dengan S11, lalu tutup kurung. Hasilnya adalah 49. Karena di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dengan 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 7, 49. Jadi terdapat 49 untuk jenis huruf ataupun angka ataupun bilangan yang berada pada sel M5 sampai dengan S11. Kemudian fungsi trim. Fungsi trim di sini sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya akan mengurangi spasi dari setiap kata per kata yang lebih dari satu spasi.
Seperti contoh sebagai berikut. Misalkan pada tulisan Rizky Ram selesai, saya akan membuat spasi yang berlebih seperti ini. Oke, kita buat panjang spasinya. Jadi tampilannya seperti ini, Rizky Ram selesai. Nah, maka apabila kita menggunakan rumus trim sama dengan trim, oke, buka kurung, teks yang mempunyai spasi lebih tadi, ini kita pilih N52, oke, kemudian tutup kurung, kita enter, maka teksnya sudah rapi, hanya mempunyai satu spasi antara kata per kata. Untuk rumus substitute, apabila kita ingin menggantikan teks yang lama dari suatu data teks menjadi teks yang baru atau yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini kita dapat melihat pada sel N57 terdapat PT Kinar Lapiga. Di dalam penulisan PT, apabila kita ingin menambahkan tanda titik, maka kita dapat mengubahnya dengan menggunakan rumus substitute. Sebagai contoh, sama dengan substitute, buka kurung, pilih teks yang ingin kita ganti, koma, pilih karakter yang lama atau alt teksnya, PT, tanda petik penutup, kemudian pilih teks yang baru atau teks yang kita inginkan, menjadi PT titik, kemudian tutup kurung, maka hasilnya adalah PT titik Kinar Lapiga. Oke, untuk rumus concatenate, apabila kita ingin menggabungkan dari beberapa data sel, sebagai contoh, saya ingin menggabungkan nama-nama supplier ini menjadi satu kesatuan, maka saya ketikkan rumus sama dengan concatenate, buka kurung, saya akan pilih secara satu persatu Rizky Ram selesai, Herman, Sokor, Pajo, Gudang Jinabun, Kinar Lapiga, Lubis. Oke, lalu saya tutup kurung, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Sini kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Rizky Ram selesai, Herman, Sokor, Pajo, Gudang Jinabun ini digabung menjadi satu kesatuan. Jadi fungsi concatenate adalah menggabungkan isi dari suatu data sel tersebut. Itu fungsinya. Untuk rumus match, apabila kita ingin mengetahui posisi suatu data sel atau karakter yang ingin kita ketahui berada pada urutan baris keberapa. Sebagai contoh, langsung saja di sini saya ingin mengetahui dari ketujuh supplier tersebut Sokor berada pada posisi keberapa. Tentu pada secara kasat mata kita dapat mengetahui Sokor berada pada urutan ketiga dari 7 supplier. Tapi apabila banyak supplier, maka kita tidak dapat melihat secara kasat mata. Kita harus menggunakan suatu rumus. Kita menggunakan rumus match. Oke, kita pilih karakternya tadi Sokor. Oke, teksnya kita pakai tanda petik karena dia merupakan teks yang ingin kita ketikkan, bukan data sel. Oke, kemudian lookup array-nya adalah secara kolom untuk menentukan baris keberapa Sokor tadi. Oke, kemudian tanda petik adalah pilih exact match. Oke, exact match-nya pilih 0, kemudian tutup kurung, maka hasilnya adalah ketiga. Berarti kita dapat mengetahui bahwasanya Sokor berada pada urutan ketiga atau baris ketiga dari 7 supplier tersebut. Fungsi match ini berguna apabila terdapat banyak karakter yang ingin kita ketahui secara baris berada di posisi keberapa. Di sini saya ingin mengetahui dari hasil timbang tanggal 7 dan tanggal 8 Juli 2002 berapa banyak armada dari setiap supplier yang masuk. Maka saya akan mengetikkan rumus sama dengan countIf. Oke, buka kurung. Kita bisa lihat ring kriteria. Oke,
ring kriteria, maka ringnya kita pilih dari lembar kerja T1. Sini kita pilih dan kita blok dari sel G6 sampai dengan G61. Oke. Kemudian untuk kriterianya adalah C5. Oke. Lalu kita beri tutup kurung di akhir. Jadi kita dapat mengetahui dari hasil penimbangan tanggal 7 dan tanggal 8 Juli 2002, Rizky Ram selesai hanya terdapat 5 kendaraan saja yang masuk. Oke, kita tarik ke bawah. Terus yang terbanyak adalah Herman dengan 17 kendaraan. Jadi fungsi dari rumus kotip apabila kita ingin menghitung berapa banyak dari suatu data ring berdasarkan kriteria yang ingin kita tentukan. Selanjutnya, di sini saya ingin mengetahui dari masing-masing supplier berapa banyak kendaraan yang masuk berdasarkan tanggal penimbangan setiap harinya. Maka saya ketikkan rumus kontips pakai S ya di akhir, kemudian pilih kriteria ring 1, saya ambil dari lembar kerja T1, maka saya blok dari G6 sampai dengan G61. Selanjutnya saya pilih kriterianya adalah N5. Oke. Untuk kriteria 2, kita pilih lagi dari lembar kerja T1, lalu kita blok sel D6 sampai dengan D61. Oke. Untuk tanggalnya adalah kita pilih dari U1. Oke. Maka data pada sel G6 ini kita kunci dulu terlebih dahulu. Kunci data selnya. Oke. Kemudian D-nya kita kunci juga. Oke. Lalu tutup kurung. Kita tarik ke bawah. Jadi yang paling banyak dapat kita lihat Herman pada tanggal 7 Juli 2002 dengan 8 armada. Untuk tanggal 8 Juli sama seperti yang tadi, kita bisa kopikan rumusnya seperti ini. Oke. Kita pastikan kemari. Kemudian untuk tanggalnya tadi kita seret ke tanggal 8 Juli, khusus untuk tanggal saja, karakternya kan udah sama. Ini kita seret kemari, ini kita seret kemari terlebih dahulu ininya. Oke, hasilnya adalah 3 armada. Jadi kita dapat melihat Rizky Ram selesai pada tanggal 8 Juli 2002 terdapat 3 kendaraan yang masuk. Kita tarik ke bawah, sama seperti tanggal 7 Juli 2002, Herman masih paling prioritas dengan 9 kendaraan pada tanggal 8 Juli 2002. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Jika ada suatu request permintaan untuk menciptakan suatu rumus atau data tabel, bisa berikan komen di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang menciptakan kreasi-kreasi konten-konten yang menarik dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.